Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، jamaah salat subuh yang insyaallah semoga semuanya kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pertama kita selalu meningkatkan dan terus berusaha bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita ternodai dengan sifat keputusasaan. Janganlah kita ternodai dengan sifat husnuzon, sifat suuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyaknya nikmat yang Allah berikan sehingga kita masih menjalankan kehidupan di dunia ini tentunya dengan prinsip dan tujuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali mereka untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yang patut kita salam hormatkan kepada beliau. Dan tentunya kita berharap kepada Allah Azza wa Jalla semoga salawat Allah tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau dan kepada para sahabat dan juga seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang istiqamah di atas sunnah beliau, yang teguh, yang kuat, yang menjalankan sunnah beliau. Dan tentunya kita semua berharap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, semua kita semua yang di Masjid Muhtadin ini menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah sampai pada kita hari ini sudah ke 24, sudah ke 24 Ramadan. Dan seringkali kami mengingatkan diri kami dan juga kepada para jemaah apa yang telah kita hibahkan, apa yang telah kita sampaikan, apa yang telah kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla selama 24 hari lamanya. Kita menahan lapar dan dahaga, dan tentunya kita berharap dari amal saleh yang kita lakukan semoga Allah menerima amal kita. Dan semoga jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala kita terus meningkatkan dan bersemangat di 10 terakhir bulan Ramadan yang mulia ini. Dan tentunya seperti pernah yang kami sampaikan di masjid ini pula, kita bersemangat meraih apa yang menjadi prioritas kita yang ada di bulan Ramadan, tentunya kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang tentunya perlu kita sampaikan pada pagi hari yang mulia ini. Dan tentunya ini juga mengingatkan diri kita semuanya, mengingatkan diri saya, mengingatkan kepada seluruh jamaah yang ada. Tentunya semua kita umat manusia ingin menjadi dirinya
yaitu menjadi diri yang baik atau yang terbaik. Dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berusaha berbuat baik ataupun ingin menjadi yang terbaik, tentulah ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Dan tentunya ketika kita mengetahui ataupun belum mengetahui tentang bagaimana menjadi orang terbaik, tetapi janganlah kita tergelincir ke dalam sifat yang mengatakan di mana diri kita itu suci, yang mengatakan diri kita itu paling benar, yang mengatakan diri kita itu paling segala-galanya dari orang lain. Orang yang tidak ada apa-apanya, kita yang sebenar-benarnya. Maka sebelum itu kami mengingatkan bahwasanya tentunya ketika kita menjadi yang terbaik, ingin menjadi orang baik, tentunya kita mempelajari apa-apa yang menjadi konteks dan indeks sebagai orang yang baik itu. Yang pertama yang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentulah ketika kita bercita-cita di dalam hati untuk menjadi orang yang baik, indikasinya adalah tidak ingkar dalam melunasi hutang. Kenapa ini kita masukkan dalam poin yang pertama? Karena ini yang banyak sekali terjadi di masyarakat, dan ini yang membinasakan masyarakat pula. Sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, khairukum ahsanukum qada'an, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutangnya. Hadis muttafaqun alaih. Tentunya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara masalah hutang ini bukan perkara yang diharapkan pula, dan bukan pula perkara yang diringankan ataupun perkara yang dibiasakan. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana perlu kita berhutang, maka boleh berhutang. Tetapi kalau dalam keadaan tertentu pula, sekiranya kita tidak mampu berhutang, maka kita tidak berhutang. Ataupun kondisi kita sedang aman, ekonomi kita terjaga, tenteram, dan tentunya tidak perlu berhutang. Tetapi kebanyakan dari kita jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sering kita melihat di masyarakat, yaitu terkadang hawa nafsu yang mendorongnya untuk melakukan hutang ini. Terkadang dia sudah memiliki handphone misalnya, tidak puas, pengen upgrade. Nah, inilah yang membuat mereka berhutang. Ataupun yang semisalnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya seorang muslim itu dituntut pula untuk menjalani kehidupan di dunia ini dengan sederhana. Dan tentunya pula kita hidup di dunia ini dalam keadaan yang secukupnya dan keadaan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hutang ini sangat bahaya sekali. Dan sangat banyak riwayat yang menyebutkan tentangnya, seperti Rasulullah enggan mensolatkan orang jenazah, solat jenazah yang masih terpaut dengan hutang. Tetapi ketika itu Abu Qatadah mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku yang menanggungnya, aku yang menanggung hutangnya. Maka Rasulullah pun mau mensolatkan jenazah itu. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan perkara yang ringan, dan ini bukan perkara yang mudah, dan tentunya butuh kehati-hatian
butuh menahan hawa nafsu kita, butuh di mana kita berfikir kepada Allah Azza wa Jalla, terus bersikap syukur, bersikap dengan cukup apa yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan tentunya kami mengingatkan orang yang tidak membayar hutang dan tidak berniat membayar hutang itu terindikasi oleh Rasulullah SAW dibilang sebagai pencuri. Sebagaimana hadis dari Rasulullah SAW, ayyuma rajulin yadayyanu daynan wa huwa mujmi'u alla yawma fiyahu iyyahu laqiya Allah sariqan. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah, ketika di dunia saja manusia mana yang mau disebutkan dirinya sebagai pencuri? Mesti tidak ada. Mesti tidak mau kita disebut pencuri. Apalagi nanti di akhirat, yang di sana kita tidak menemukan lagi kematian. Dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah di dunia ini kita memanajemenkan diri kita, mengatur diri kita untuk tidak melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua, di mana ketika kita ingin menjadi manusia baik atau manusia yang terbaik, yaitu dia belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebagaimana dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan tentunya ini pula yang menjadi bahan introspeksi bagi diri kita, terlebih lagi di bulan Ramadan yang dimana dikatakan bulan Al-Quran. Adakah kita membaca Al-Quran itu? Adakah kita mentadabburinya? Adakah kita pelajari tahsinnya? Adakah kita mengulang-ulang apa yang telah kita pelajari? Dan tentunya ini menjadi sebab ketika kita melakukan bacaan Al-Quran, dan sekiranya ketika kita mampu untuk mengajarkannya, maka kita ajarkan. Disitulah kita setidaknya dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW berusaha untuk menjadi orang yang baik. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin menjadi orang yang baik dan yang terbaik, tentulah dia adalah orang yang paling diharapkan kebaikannya dan jauh dari keburukannya. Sebagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan beberapa orang lalu bersabda, maukah kalian aku beritahukan sebaik-baik dan seburuk-buruk orang dari kalian? Mereka terdiam, para sahabat pun terdiam. Nabi bertanya seperti itu sebanyak 3 kali. Lalu ada orang yang berkata dari sahabat itu, iya, kami wahai Rasulullah ingin mengetahui, beritahukanlah kepada kami sebaik-baik dan seburuk-buruk diam dari kami ini. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang diharapkan kebaikannya dan sedangkan keburukannya terjaga. Dan tentunya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pula rentetan di mana manusia itu harus bermanfaat dengan manusia yang lainnya. Dan tentunya setiap kita bermuamalah dimanapun kita berada, tinggalkan bekas kebaikan di sana,
tinggalkan kenangan yang manis, tinggalkan di mana akhlak elok yang kita tampakkan kepada mereka, kepada tetangga kita, senyum, sapa, ataupun sekiranya kita mempunyai rezeki kepada dari Allah Subhanahu wa taala, berikan apa yang menjadi yang ada di samping kiri dan kanan kita. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ingin menjadi orang yang baik itu pula menjadi suami yang baik terhadap keluarganya. Bukan hanya saja di masyarakat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Seseorang terindikasi seorang yang baik itu adalah orang yang paling baik kepada keluarganya. Dia memimpin keluarganya dengan baik. Dia mengajak keluarganya kepada akhirat. Dia mengajak keluarganya untuk kembali terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengajak keluarganya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik kalian adalah suami yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya inilah uswatun hasanah kita yang kita ikutkan, yang kita teladani jalannya, yang kita ikutkan jalan hidupnya. Dan tentunya kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus berusaha mencari athar-athar yang menjadi dasar pedoman hidup kita untuk menjadi pemimpin keluarga yang baik. Kemudian jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya orang yang terindikasi baik itu pula yaitu yang paling baik akhlaknya dan menuntut ilmu. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, khairukum islaman ahasinukum akhlaqan idza faqihu. Sebaik-baik kalian Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya jika mereka menuntut ilmu. Dan tentunya kembali kami mengatakan akhlak terbaik ini, akhlak terpuji ini tentunya sangat dibutuhkan oleh seseorang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini, diutusnya Rasulullah SAW untuk memperbaiki akhlak manusia. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yaitu mereka yang paling bermanfaat bagi manusia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Jabir radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Tentunya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teruslah kita berusaha menjadi orang yang baik. Jangan setengah-setengah, jangan ragu-ragu, jangan mengikuti apa yang menjadi rambu-rambu yang menjadi rancau kita. Dan tentunya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak luput pula dari itu kita terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan ilmu, agar kita diberikan akhlak yang baik, agar kita diberikan akhlak yang tentunya baik di masyarakat, bisa bermuamalah dengan baik, bisa berkomunikasi dengan baik, senyum, sapa dan salam itu pun tidak dilupakan. Dan tentunya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita di bulan Ramadan di 10 terakhir ini pula bersemangat untuk mengejar kebaikan-kebaikan yang ada. Tentunya sebagai tujuan pula kita ingin berusaha menjadi diri yang lebih baik lagi tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kesalahan datangnya dari kami sendiri dan juga kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi fi sabilil haqq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.